Namun seiring perkembangan zaman, alat musik seruling tidak hanya terbuat dari bambu saja, namun juga terbuat dari bahan-bahan seperti perak dan emas. Alat musik seruling merupakan alat musik tergolong dalam alat musik harmonis. Biografi tokoh penemu alat musik seruling. Penemunya adalah Johann Joseph Quantz. Beliau lahir pada 30 Januari 1690 di Oberseden, dekat Göttingen, Jerman, dan beliau wafat pada 12 Juli 1793 di Potsdam, Brandenburg. Pada 1718 beliau menjadi pemain oboe di kapal pengadilan Polandia. Pada tahun 1728 beliau menjadi instruktur seruling di Crown Prince of Prusia. Pada tahun 1740 Frederick Agung membujuk Quantz pada 1741 untuk menetap di Berlin sebagai musisi chamber dan komposer pengadilan untuk kerajaan. Dan pada tahun 1752 mengajarkan kesana Quantz bermain seruling membuahkan hasil. Kemudian karyanya dicetak ulang beberapa kali sehingga karyanya ini berisi informasi yang berharga pada ornamentasi dan kinerja praktik. Pada abad ke-18, Quantz menambahkan kunci kedua untuk seruling dan menciptakan akhir geser digunakan untuk menyempurnakan instrumen. Sejarah perkembangan alat musik seruling. Beberapa orang beranggapan bahwa alat musik seruling ini telah dimainkan oleh manusia purba Neanderthal yang telah berumur sekitar 40.000 tahun. Anggapan ini diungkap oleh seorang peneliti bernama Bockfield. Manusia Neanderthal ini dapat ditemukan di daratan Eropa. Ada juga yang menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban yang lumayan maju. Tidak seperti manusia purba yang hanya makan dan bertahan hidup. Manusia Neanderthal sudah mengenal musik dalam peradaban mereka. Suling juga dipercaya sudah berkembang di masa Mesir kuno. Pada waktu itu telah menggunakan alat musik di sepanjang seruling. Dalam relief berupa gambar hieroglif juga terdapat gambar yang menyerupai alat-alat musik modern seperti seruling. Namun, gambar seruling dalam gambar hieroglif disebut dengan aulos. Aulos atau seruling dibuat dari bahan baku kayu. Sejarah seruling bambu juga banyak berkembang di daratan Cina. Di negeri ini seruling banyak terbuat dari bambu. Hal ini tidaklah mengherankan karena bambu banyak ditemukan di negeri ini. Jenis seruling bambu yang sering dipakai di dalam orkestra modern Cina adalah banggi, gudi, sindi, dan dadi. Di Jepang, seruling bambu disebut dengan fi. Suling di Jepang memakai bahan baku utama dari bambu juga. Di wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh, suling disebut juga dengan nama bansuri. Bansuri memiliki panjang mencapai 14 inci. Bansuri memiliki hubungan erat dengan epos Bhagavad Gita. Di Jerman, suling dinamai Blockflöte. Alat musik ini merupakan perpaduan dari suling tradisional Eropa Barat dan Asia Afrika. Suling begitu terkenal di Jerman, apalagi jika melihat legenda benih suling dari Hamlir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ananda Rahma. Perkembangan alat musik seruling di berbagai negara. Pada masa Mesir kuno, terdapat bukti permulaan muncul dan dimainkannya alat musik Mesir kuno. Instrumen yang muncul paling menonjol adalah pipa menyerupai klarinet, seruling, dan juga harpa. Dalam relief hieroglif pun ditemukan
Jenis-jenis alat musik seruling. Yang pertama, suling recorder bass yang berada pada kunci C. Suling recorder bass yang memiliki kunci besar dari segi ukuran. Suling recorder bass merupakan yang paling besar dibandingkan jenis lainnya. Yang kedua, suling recorder alto yang ada pada kunci G. Suling alto memiliki teknik dari persis seperti pada suling konser, namun bila dilihat dari mirip bentuk tabung bass. Tiga, suling recorder tenor berada pada kunci T. Suling recorder tenor berada pada kunci B. Suling recorder tenor dikenal juga sebagai suling damor. Sebutan ini berasal dari kekayaan
awal ditemukan sampai sekarang? Jawabannya adalah beberapa orang beranggapan bahwa alat musik seruling ini telah dimainkan oleh manusia purba Neanderthal yang telah berumur sekitar 40.000 tahun. Anggapan ini diungkap oleh seorang peneliti bernama Bob Peer. Manusia Neanderthal ini dapat ditemukan di daratan Eropa. Ada juga yang menyimpulkan bahwa mereka telah memiliki peradaban yang lumayan maju. Tidak seperti manusia purba yang hanya makan dan bertahan hidup. Manusia Neanderthal sudah mengenal musik dalam peradaban mereka. Seruling juga dipercaya sudah berkembang di masa Mesir kuno. Yang menemukan yaitu manusia purba Neanderthal, tetapi yang mempopulerkan adalah Johann Joseph Vance. Beliau lahir pada 30 Januari 1697 di Oberschweden, dekat Göttingen, Jerman, dan wafat pada 12 Juli 1973 di Potsdam, Brandenburg. Asal negara yang menemukan yaitu ditemukan di daratan Eropa, lebih tepatnya di Jerman, dan berkembang di masa Mesir kuno. Tahun ditemukan yaitu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Perkembangan seruling dari awal ditemukan berupa tulang berulang yang memiliki nada, namun seiring perkembangan zaman berubah menjadi sebuah bambu yang dilubangi dan memiliki instrumen nada yang indah. Tidak hanya bambu saja, namun